Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamhari Ramdhani Mukti dengan NIM C1C021198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya sendiri. Materi yang akan saya bahas di sini adalah 1. Hukum pajak. 2. Definisi, ciri-ciri, dan manfaat uang pajak. 3. Teori pemungutan pajak. 4. Azas pemungutan pajak. Hukum pajak. Hukum pajak adalah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang mengambil kekayaan seseorang dalam bentuk pembayaran pajak. Hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum pajak formal, yaitu adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Yang kedua, hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa yang harus dibayar pajak. Dan definisi hukum pajak menurut beberapa ahli. Menurut Rahmat Sumitro, hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dan menurut Dr. Soparman Sohami Jaja, hukum pajak merupakan hukum yang mengatur masalah perpajakan, di mana pajak tersebut yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut Santoso Broto Dihardijo, hukum pajak ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak menurut Erli Suwandi merupakan hukum pajak merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak, pembayar pajak, dengan penguasa pemerintah selaku pihak pemungut rakyat, dan hukum pajak ialah bagian dari hukum publik. Materi yang kedua adalah dasar-dasar hukum pajak. Dasar hukum pajak yang pertama menurut Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6/1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16/2000. Dan yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17/tahun 2000. Dan yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8/1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Dan yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19/tahun 2000. Dan yang kelima, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14/tahun 2002. Materi selanjutnya yaitu definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi lain, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Materi selanjutnya ialah ciri-ciri pajak.
1. Pajak adalah kontribusi wajib dan memaksa bagi wajib pajak. 2. Pajak dikelola oleh pemerintah. 3. Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. 4. Pajak digunakan untuk anggaran pemerintah. Materi selanjutnya ialah manfaat pajak. 1. Sebagai fungsi budgeter. Maksudnya di sini adalah pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, fungsi regulasi. Maksudnya di sini adalah pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang dalam negeri, dan menarik investasi. Dan yang ketiga, sebagai fungsi stabilitas. Maksudnya di sini adalah pajak juga berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Contohnya, untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Begitu pula ketika negara mengalami kelesuan ekonomi, pemerintah merespon dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat. Dan yang keempat, sebagai membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Dan yang kelima, manfaat pajak sebagai membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self-liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Materi selanjutnya ialah teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Menurut teori asuransi, negara harus melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Teori yang kedua adalah teori kepentingan. Dalam teori kepentingan ini, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka tinggi pajak yang harus dia bayar. Teori yang ketiga adalah teori daya pikul. Menurut teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu A. Unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 2. Unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Teori yang keempat adalah teori bakti. Menurut teori bakti ini, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Dan teori yang kelima adalah teori asas daya beli. Dalam teori ini, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga pemerintah atau negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Materi selanjutnya ialah azas pemungutan pajak. Yang pertama adalah azas sumber. Azas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Semua penghasilan yang didapat dari negara dapat memberikan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Dan yang kedua, azas domisili. Azas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Istilah domisili merujuk pada tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Juga tempat domisili wajib pajak suatu badan atas penghasilan yang telah diterima wajib pajak. Para wajib pajak yang berdomisili di suatu tempat akan dikenai pajak sesuai ketentuan di mana wajib pajak berdomisili. Contohnya adalah penghasilan dari bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia, maka yang akan dikenakan dengan pajak Indonesia. Dan yang ketiga adalah azas kebangsaan. Dalam azas kebangsaan, yang menjadi landasannya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan.
hampir sama dengan asas domisili karena negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan itu adalah pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah 1. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula pajak yang akan dibayar. Kedua, dalam pembayaran pajak tidak ada yang akan mendapatkan demi keuntungan diri sendiri. Pajak ini demi kepentingan bersama. Yang ketiga, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya memaksa. Yang keempat, pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang kelima, pajak dapat pula mempunyai tujuan selain pendanaan, yaitu mengatur. Baiklah, itu saja hasil presentasi makalah saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.